Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Putri Diva dari SGD A1 dengan Aslab Mas Komang dengan NIM G0024023. Di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi 2.2 dalam satu video dengan menggunakan bahan ajar printan preparat yang diambil dari Sokota. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 topik, yaitu core, yang pertama core, lalu tractus respiratorius yang superior dan tractus respiratori yang inferior. Pertama, saya akan menjelaskan core terlebih dahulu. Core atau jantung. Di sini ada preparatnya, preparat jantung. Ini jantung kita. Jadi jantung itu sendiri terletak pada mediastinum media yang inferior. Mediastinum inferior pars media. Jantung itu sendiri nanti akan diliputi oleh suatu lapisan yang dinamakan perikardium. Perikardium nanti akan memiliki 2 lapisan lagi, yaitu perikardium fibrosum dan serosum. Perikardium fibrosum itu lebih jauh dari jantung dibandingkan yang serosum. Sementara perikardium serosum nanti akan membentuk 2 lipatan, yaitu ada lamina parietalis dan visceralis, dan diantaranya akan terdapat cavum pericardii yang diisi oleh suatu cairan serosa yang dinamakan likor pericardii. Fungsinya sendiri itu adalah untuk menjaga pergerakan jantung, untuk melumasi pergerakan jantung. Ini ada bagian-bagian jantung. Yang pertama itu tentu saja ada atrium yang dextra, yang nantinya akan terhubung dengan vena cava inferior dan superior dan inferior. Di sini juga ada suatu penonjolan yang dinamakan auricula. Dan di bawahnya itu ada ventricle dextra yang bagian sini, yang menghubungkan diantaranya nanti ada suatu katup yang nanti saya jelaskan lebih lanjut. Lalu di sini ada ventricle sinistra, dan di atasnya ada atrium sinistra. Nah, pada lipatan-lipatan perikardium tadi akan terbentuk beberapa sinus. Yang pertama ini yang horizontal, yang di atas yang ini ya, mana sih? Ya benar, yang ini dinamakan sinus transversus pericardii, yang nantinya akan menjadi tempat masuknya aorta ascendens dan tempat keluarnya aorta ascendens dan keluarnya aorta pulmonalis. Lalu di bawahnya ada yang dinamakan sinus perikardium yang oblikus, nanti akan menjadi tempat masuknya vena cava superior et inferior dan vena pulmonalis. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kalau perikardium serosum itu dia menempel langsung dengan jantung. Jadi misalnya kita ambil jantungnya, yang tersisa itu hanyalah perikardium serosum yang lamina parietalis. Dan di depannya lagi, bagian depannya lagi itu atau luarnya itu ada yang dinamakan perikardium fibrosum. Nah, nanti inervasi dari jantung ini sendiri akan dilewati oleh nervus phrenicus yang berada di sekitar aorta, di dekat aortanya. Inervasi dari pleuranya itu sendiri. Lalu di dalam jantung itu kan tadi yang eksternal dari jantung. Lalu di sini akan ada skeleton cordis di struktur internal jantung. Skeleton cordis itu terdiri dari 2 yang penting, yaitu anulus dan trigonum. Anulusnya itu ada ini merupakan cincin yang berada di tiap-tiap katupnya. Dari anterior itu berarti ada katup vulva pulmonalis, berarti ada anulus vulva pulmonalis. Lalu yang di tengah-tengah ini ada vulva aorticus, berarti anulus vulva aorticus.
Dan di sini ada katup trikuspid yang di sebelah, kalau trikuspid itu yang di sebelah kanan, dan yang bikuspid ini yang sebelah kiri. Ini mirror ya sepertinya. Ini dilihat dari anterior, jadi begini. Ini yang kiri, ini yang kanan. Bentuknya begini. Nah, jadi di antara anus-anus itu akan terbentuk suatu trigonum. Yang ini sama yang ini. Kalau ini dinamakan trigonum fibrosum yang dextra, sementara yang ini trigonum fibrosum yang sinistra. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke bagian internal dari jantung itu sendiri. Pertama, ini ada potongan sagittalis dari jantung yang ini menampakkan bagian kanan. Di sini kita bisa melihat bahwa miokardiumnya itu tidak setebal yang bagian kiri untuk ventrikelnya terutama. Nah, di sini kita awali dengan atrium sinistra. Di atrium sinistra itu ada beberapa badan yang penting. Yang pertama itu ada trigonum con, tempat SA node ada. Lalu di sini dia ada fossa ovalis yang merupakan obliterasi dari foramen ovale yang sudah tertutup. Lalu di sini dan sini itu ada masuknya vena cava superior dan inferior. Nah, ada juga suatu vulva yang berada di pemasukan vena cava inferior, di ostium vena cava inferior, yang dinamakan valvula TBC. Iya, valvula Eustachii. Sementara yang lebih kecil di sini yang merupakan yang merupakan ostium sinus coronarius itu dinamakan valvula Eustachii. Dia terdiri dari dua bagian, ada yang halus dan yang kasar. Yang halus ini dinamakan sinus venorum cavarum, sementara yang kasar dinamakan musculus pectinati. Di antara mereka ini dibatasi oleh yang namanya crista terminalis di dalam, dan kalau di luar itu sulcus terminalis karena dia sudah membentuk suatu saluran. Setelah itu ada ventrikel yang dextra. Di ventrikel dextra itu semua bagiannya kasar, dinamakan trabecula carnae, dan terdapat musculus papillaris yang terhubung kepada chorda tendinea dan terhubung kepada katup yang tricuspidalis. Sama seperti atrium sama seperti ventrikel yang sinistra. Juga terdapat musculus papillaris yang terhubung ke chorda tendinea dan terhubung ke katupnya, yaitu kalau di sini katup bicuspidalis atau mitral. Untuk strukturnya kanan dan kiri itu cukup mirip, kecuali untuk atriumnya di sini tidak ada valvula TBC atau Eustachii, tetapi juga ada yang dinamakan valvula foraminis ovalis. Lalu tentu, dan di sini juga ada trabecula carnae seperti bagian kanannya. Lalu kita lanjutkan ke vaskularisasi dari jantung itu sendiri. Tentu saja jantung sebagai organ juga memerlukan darah untuk dirinya sendiri. Untuk vaskularisasi jantung kebanyakan divaskularisasi oleh arteri coronarius untuk arterinya, dan sinus coronarius untuk venanya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Arteri coronarius itu merupakan percabangan dari aorta ascendens. Ada yang sinistra dan ada yang sinistra dan ada yang dextra. Untuk yang sinistra sendiri ini nanti akan bercabang menjadi arteri sirkumflexa yang mengarah ke belakang, dan yang mengarah ke depan yaitu LAD atau arteri intraventricularis anterior. Lalu untuk arteri coronarius, arteri ramus sirkumflexa itu nanti akan bercabang menjadi ramus marginalis yang sinistra.
Sementara untuk arteri koronarius yang dekstra, yang bagian kanan berarti itu nanti akan bercabang menjadi dua juga, yaitu PDA atau arteri interventricularis posterior dan arteri arteri ramus SA, nodus SA yang melingkari vena cava inferior ke belakang. Terus sisanya dia ke bawah lalu ke belakang, yaitu yang PDA. Lalu untuk venanya sendiri saya tidak menemukan preparatnya, jadi mungkin saya jelaskan saja secara singkat. Jika dilihat dari belakang di bagian posterior itu nanti yang terlihat besar dan longitudinal adalah sinus coronarius. Dari sinus coronarius yang sekitar sini dia akan mengarah ke sini menjadi sinus yang media. Lalu terus ada yang kemari, yang ini yang parva, lalu ke sini yang magna. Yang magna nanti akan berjalan sejajar dengan LAD, sementara yang parva berjalan dengan PDA. Untuk inervasinya sendiri, jantung ini memiliki pacemaker sendiri karena dia independen, bersifat involunter, yang dimulai dari nodus SA. Dari nodus SA itu nanti akan bercabang menjadi nodus AV, dan dari nodus AV itu nanti akan bersatu menjadi bundle His, krus dekstra sama krus sinistra. Nah, dari dua krus itu nanti baru akan ke miokardium dan membentuk yang namanya itu serabut Purkinje. Itu saja dari saya tentang core. Sudah 12 menit, kita lanjut saja langsung ke tentang tractus respiratorius yang superior, meliputi ada nasus, faring, dan laring. Kita lanjut ke nasus. Di eksternal nasus itu terdiri dari beberapa kartilago dan tulang keras. Kalau tulang kerasnya tentu saja ada os nasus, dan kartilagonya itu ada kartilago septal. Terus ini ada kartilago ala minor, yang ala minor itu yang ini yang paling kecil. Terus ala minor itu yang ini yang paling kecil, lalu ini ala mayor yang besar, dan di antara prosesus lateral septum nasal itu ada yang namanya ini kartilago nasus yang aksesorius, yang paling kecil yang di sini. Nah, lalu di sini ada dinamakan vestibulum dari nasus itu sendiri. Cavum nasus itu nanti, cavum nasi itu nanti akan dibagi menjadi 3 regio. Yang pertama itu bagian vestibulum yang ada di sini, lalu di atas itu regio olfactorius, dan yang di bawah itu dinamakan regio respiratorius. Nah, pada potongan medianya akan didapatkan beberapa penanjakan dan batas-batasnya. Untuk penanjakan pertama itu untuk batas-batasnya itu yang pertama akan menjadi muara-muara dari sinus-sinus dan beberapa duktus. Ada recessus sphenoethmoidalis, recessus sphenoethmoidalis yang ini. Lalu di sini ada meatus nasi superior, untuk penonjolannya dinamakan concha nasi superior. Lalu di sini ada meatus nasi media, untuk penonjolannya sama concha nasi media. Dan di sini ada meatus nasi yang inferior, penonjolannya juga dinamakan concha nasi yang inferior. Oke, lanjut. Untuk yang recessus sphenoethmoidalis itu akan menjadi muara dari sinus sphenoid. Sementara kalau untuk yang ini di meatus nasi superior itu akan menjadi muara dari ethmoidalis yang posterior.
Lalu kalau di meatus nasi media itu banyak yang bermuara di sana. Jadi kita breakdown ke beberapa hal. Yang pertama itu ada yang namanya bula ethmoidalis, itu untuk sinus ethmoidalis media. Lalu untuk infundibulum ethmoidalis tentu saja ada ethmoidalis yang superior dan sinus frontalis yang ada di sini dekat os frontal. Setelah itu ada yang dinamakan hiatus semilunaris yang seperti setengah lingkaran ini, yaitu muara dari sinus maxillaris. Lalu di bawahnya ada meatus nasi inferior yang merupakan muara dari ductus nasolacrimalis yang menghubungkan hidung dan mata. Hidung dan mata untuk air mata. Lalu di sini ada suatu penonjolan yang dinamakan opte. Opte itu panjang, intinya dia menghubungkan antara hidung dengan telinga. Nah, lalu di sini ada uvula. Sebenarnya ini lebih ke kavitas oris sih daripada nasi. Nah, nanti di bawahnya lagi itu akan terdapat yang namanya valvula epiglottica yang dekat epiglotis dan menjadi tempat penampungan benda tumpul. Nah, di sini nanti ada nervus olfactorius. Kita lanjut di vaskularisasi di sini, di yang namanya nasus ini akan ada yang namanya locus Kieselbach. Ini paling rawan terjadi epitaksis. Nah, kalau di belakangnya lagi akan ada yang dinamakan locus Woodruff. Kalau yang locus Woodruff itu juga epitaksis tetapi lebih lebih kuat. Jadi biasanya kalau locus Kieselbach itu cuma menetes, kalau yang Woodruff itu biasanya sampai mengalir. Lalu di sini ada gambar sebelum laring itu akan ada faring. Terdiri menjadi dua, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring itu VC 1-2, orofaring itu 2-3, dan laryngofaring itu 3-6. Nah, sampai di osioid dia akan menjadi yang namanya itu laring. Di sini saya tidak dapat yang lengkap, jadi ini saya gambar. Jadi di laring itu membentang dari VC 3-4, 3-6 maksudnya. Nanti di sini akan ada suatu yang mirip daun, kartilago yang mirip daun, itu dinamakan epiglotis yang memisahkan antara sistem pernapasan dan pencernaan. Lalu juga ada yang dinamakan membran tiroid yang di atas kartilago tiroid itu sendiri. Ini kan kartilago tiroid kan. Lalu di sini ada kartilago arytenoid, di atasnya ada kartilago coniculata, dan di tengah-tengah sini ada dinamakan kartilago cricoidea. Itu kartilago yang ada di laring. Nah, di bawahnya laring itu akan ada beberapa plika-plika. Ada plika vokalis yang asli dan yang palsu. Untuk plika vokalis yang palsu itu dinamakan plika vestibularis. Nah, di antara dua plika itu nanti akan membentuk suatu rima. Kalau di antara plika vestibularis itu akan membentuk rima vestibuli yang interarytenoid, dan kalau yang vokalis itu akan membentuk rima glottidis. Untuk yang superior sampai di situ. Lalu kita lanjut ke bagian yang inferior. Jadi dari laring nanti akan lanjut ke trakea. Trakea ini yang paling khas adalah dia memiliki kartilago yang sirkuler. Di antaranya juga ada ligamentum anuler yang fungsinya memang untuk menjaga trakeanya, dan di dalamnya ada musculus trachealis yang bentuknya itu kayak lurik-lurik ke bawah. Nah, trakea itu nanti akan terbagi menjadi dua di dalam pembagian yang dinamakan bifurcatio trachealis.
Nah, di bifurcatio trachealis itu nanti akan terdapat peninggian yang dinamakan carina. Carina ini adalah akseptor dari iritan dan batuk. Nah, dari trakea nanti akan bercabang menjadi dua, ada bronchus primarius. Ada bronchus primarius yang dextra sama sinistra. Yang dextra ini kita bisa melihat dia lebih vertikal, sementara yang sinistra itu lebih horizontal, sebanyak 45 derajat gitu. Kalau yang dextra ini nanti dia akan lebih pendek tapi lebar. Sementara yang sinistra itu nanti dia lebih panjang tapi sempit. Yang dextra nanti akan terbagi menjadi 3 bronchus secundus, 2 hiparterialis dan 1 eparterialis. Kalau yang sinistra dia cuma akan menjadi 2, yaitu 2 hiperterialis. Nah, kalau yang di sini itu tergantung sama lobusnya ya kan. Kalau lobus yang dextra itu ada 3 lobus, sementara ini cuma ada 1 lobus gitu. Nah, kalau yang di 3 lobus ini dia berarti bronchus tersiernya lebih banyak, yaitu sekitar 9 sampai 10 bronchus tersier. Sementara yang ini hanya 8 bronchus tersier. Nah, lalu di sini ada yang dinamakan pulmo. Saya mengambil preparat pulmo yang sinistra karena di sini bisa kita lihat cuma ada 2 lobus. Di sini ada yang dinamakan sulcus arterialis yang subclavia yang membuat dia menjadi seperti saluran begini. Lalu ada hilum pulmonalis, yaitu struktur-struktur yang masuk ke dalam pulmo sinistra ini. Nah, hilum pulmonalis itu nanti akan difiksasi oleh yang namanya radix pulmonalis, yang nantinya akan difiksasi lagi oleh yang dinamakan ligamentum pulmonalis yang merupakan proyeksi dari pleura. Di hilum pulmonalis ini ada beberapa yang masuk ya. Yang pertama itu ada bronchus, tentu saja. Di sini bronchusnya cuma ada 2. Lalu di sini ada aorta pulmonalis yang sinistra, dan di sini ada ada nodus lymphaticus juga yang kecil ini. Dan ada yang dinamakan vena pulmonalis sinistra yang superior sama vena pulmonalis sinistra yang inferior. Dia ada 2 venanya. Lalu radix ini. Kalau yang hilum dextra itu bentuknya lebih seperti ini. Untuk arteri pulmonalisnya malah dia agak di sampingnya gitu. Yang di atasnya itu bronkusnya. Sementara vena pulmonalisnya dua-duanya berada di bawah. Nah, untuk vaskularisasi dari bronkus ini sendiri terbagi menjadi 2, ada yang nutritif dan fungsional. Untuk yang fungsional itu ada arteri pulmonalis ya, yang arteri vena pulmonalis yang masuk ke pulmonya itu sendiri. Lalu untuk yang nutritif itu menggunakan arteri vena bronchialis. Inervasinya itu dari plexus phrenicus. Lalu si pulmo ini juga memiliki suatu lapisan seperti perikardium yang dinamakan pleura. Pleura ini sendiri terbagi menjadi 4. Ada pleura yang cervicalis, mediastinum yang di dekat jantung. Jadi kan dia begini. Jadi mediastinum itu yang ini yang cervicalis, ini yang costalis karena dengan costa, dan ini yang diafragmatica. Nah, pleura itu juga memiliki 2 lamina, yaitu lamina visceralis dan parietalis, dan di antaranya itu terdapat yang dinamakan cavum pleura yang berfungsi aktif dalam inspirasi dan ekspirasi. Lanjut ke pleura cervicalis tadi, itu akan membentuk suatu badan kubah yang dinamakan capula dari pleura. Nah, lalu inervasi dari pleura ini sendiri ada yang parietalis itu menggunakan GSA, dia bisa dirangsang oleh nyeri. Sementara yang visceralis itu dengan GVA, tidak bisa dirangsang oleh nyeri. Vaskularisasinya itu inervasinya tadi juga berbeda-beda, yang mediastinum sama diafragmatikanya. Kalau yang diafragmatika itu tentu saja menggunakan nervus phrenicus.
Lalu ada vaskularisasinya. Vaskularisasi juga berbeda-beda. Untuk pleura parietalis yang mediastinum itu menggunakan arteri yang sama dengan perikardium, yaitu arteri pericardiofrenica. Lalu untuk diafragma itu menggunakan arteri phrenicus yang superior atau arteri musculofrenicus. Untuk arteri costalis itu dia sama dengan costa, yaitu menggunakan arteri costalis. Sementara untuk visceralisnya itu semuanya arteri bronchialis. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ketiga laprak kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.